皆さん、こんにちは。今日は能力試験の N3 の文字の問題について一緒に楽しく勉強していきましょう. Tapi sebelum mulai, kita perkenalan dulu ya. Nah, kelompok kami terdiri dari Revasya dengan NIM 86, Arina dengan NIM 100, Sasya Ayu dengan NIM 101, Dwi dengan NIM 108, Kalisa dengan NIM 110, dan Asia dengan NIM 116. じゃあ皆さん、始めましょう。はい、これは1番の問題です。輸出の何々は輸入です。Nah, kira-kira kanji yang di garis bawahi dibaca apa nih, minasan? Jawabannya adalah sangbang, hantai. Kalau kalimatnya diartikan, yushutsu no hantai wa yunyu desu. Artinya, kebalikan dari ekspor adalah impor. Nah, sekarang pilihan jawabannya bakal aku bahas. Nomor 1, Handai. Handai itu nama universitas di Osaka. Nomor 2, Hendai. Itu gak ada di bahasa Jepang. Nomor 3, Hantai itu jawaban yang tadi. Nomor 4, Hentai itu artinya aneh atau sesuatu yang tidak biasa. 2番、私が育った町の美しい川は今は何々もう泳げない. Nah, jawabannya apa nih, minasan? Hai, jawabannya adalah 1番, yogorete. Artinya tercemar atau kotor. Nah, jadi kalimatnya, watashi ga sodatta machi no utsukushii kawa wa ima wa yogorete mou oyogenai. Sungai yang indah di kota tempat saya dibesarkan sekarang tercemar dan udah nggak bisa berenang di dalamnya gitu. Untuk pembahasan jawabannya, nomor 2, yogorete itu tidak ada dalam bahasa Jepang. Nomor 3, ogorete artinya traktir. Nomor 4, oborete artinya tenggelam. 3番、何々になったら両親を呼んでこの町を案内したい. Nah, kira-kira untuk kanji yang di garis bawahin ini, di bagian awal kalimat, jawabannya apa nih, minasan? Hai, jawabannya adalah 4番, atatakaku. Artinya hangat. Jadi kalimatnya dibaca, atatakaku nattara ryoshin wa yonde kono machi o annai shitai. Oh ya, di sini atatakakunya kan hangat. Cuman kalau di kalimat ini konteksnya jadi cuaca ya. Jadi artinya kalau cuacanya lebih hangat, aku ingin mengundang orang tuaku dan mengajak mereka jalan-jalan keliling kota. Untuk pembahasan jawabannya, nomor 1, mijikaku itu artinya pendek. Nomor 2, yawaranaku artinya tidak lembut. Nomor 3, komakaku artinya dengan halus atau dengan saksama. 4番、日本の歴史について何々を書いています. Nah, kira-kira untuk kanji yang di garis bawahi jawabannya apa, minasan? Hai, jawabannya adalah 1番, rongbong. Rongbong di sini artinya bisa tesis, bisa esai, bisa paper, bisa juga skripsi. Jadi kalimatnya dibaca, Nihon no rekishi ni tsuite rongbong wo kaite imasu. Saya sedang menulis tesis atau skripsi atau paper tentang sejarah Jepang. Nah, kalau lihat dari pilihan jawabannya, nomor 2, rungbong itu nggak ada artinya, bukan bahasa Jepang. Nomor 3, rangbong itu artinya tulisan jelek. Nomor 4, ringbong itu juga nggak ada ya. 5番、検査の前は飲食もタバコも何々です. Nah, kanji yang di garis bawahi jawabannya apa nih, teman-teman? Hai, jawabannya adalah 4番, kinshi. Kinshi ini artinya larangan atau jangan gitu. Kalimatnya jadi dibaca, kensa no mae wa inshoku mo tabako mo kinshi desu. Jangan makan, minum atau merokok sebelum pemeriksaan. Untuk pilihan jawaban, nomor 1, chushi artinya interupsi. Nomor 2, teishi artinya
itu tuh berhenti tapi yang nuansanya mandek gitu. Berhenti, mandek, terhenti. Nah, nomor 3, kin en itu artinya larangan merokok. Rokubang, haisha de ha o nuita hi, chi ga nakanaka tomaranakute, nani-nani. Kanji terakhir yang di garis bawahi dibaca siapa, minasan? Hai, jawabannya adalah ichibang, komatta, artinya kesusahan atau kesulitan. Maka kalimatnya dibaca, haisha de ha o nuita hi, chi ga nakanaka tomaranakute komatta. Hari ketika gigiku dicabut di dokter gigi, pendarahannya nggak kunjung berhenti dan aku kesusahan. Untuk pilihan jawaban lainnya ada nomor 2, maita, artinya aku menyerah. Nomor 3, asetta, artinya terburu-buru. Nomor 4, sumata, artinya menyumbat. Nanabang, minasama ni yoroshiku nani-nani kudasai. Nah, kanji yang di garis bawahi artinya apa kira-kira, minasan? Hai, jawabannya adalah nibang, otsutai, artinya mengatakan. Maka kalimatnya jadi dibaca, minasama ni yoroshiku otsutai kudasai. Tolong sampaikan salamku kepada semuanya. Untuk jawaban lainnya, nomor 1 otsudae, nomor 3 odatsue, nomor 4 otatsue itu semuanya nggak ada artinya dan cuma jadi pengecoh aja. 8 番 kanojo to kekkon no nani-nani o shita. Nah, jawabannya apa nih kira-kira, minasan? Untuk kanji yang di garis bawahi. Hai, jawabannya adalah sangbang, yakusoku, artinya janji. Kalimatnya jadi dibaca, kanojo to kekkon no yakusoku o shita. Artinya, saya berjanji untuk menikahinya. Untuk pilihan jawaban yang lain, nomor 1, yokusoku itu tidak ada artinya. Nomor 2, yosoku juga tidak ada. Dan nomor 4, yasoku juga tidak ada artinya. 9 番 mukashi wa kuruma no kawari ni uma ya ushi ga nani-nani o hakondari shita. Nah, kira-kira kanji yang di garis bawahi ini artinya apa ya, minasan? Hai, jawabannya adalah sangbang, nimotsu, artinya barang bawaan. Nah, jadi kalimatnya dibaca, mukashi wa kuruma no kawari ni uma ya ushi ga nimotsu o hakondari shita. Zaman dulu, sebagai gantinya kereta atau gerobak atau mobil, barang-barang diangkut oleh kuda dan sapi. Nah, begitu artinya. Untuk opsi jawaban yang lain, nomor 1 mimotsu itu tidak ada artinya. Nomor 2 kamotsu artinya muatan atau kargo. Nomor 4 imotsu tidak ada artinya juga. Oke, selanjutnya di nomor 10. Nihon no suto wa doko desu ka? Artinya, di mana ibu kota Jepang? Kira-kira kanji ini dibaca apa, minasan? Ya, betul. Jawabannya ada di nomor 3, yang dibaca suto, artinya ibu kota. Oke, selanjutnya di nomor 11. Chikyu wa taiyo no mawari o mawate iru. Artinya, bumi berputar mengelilingi matahari. Kira-kira kanji ini dibaca apa, minasan? Ya, benar. Jawabannya di nomor 2, yang dibaca Chikyu, yang artinya bumi. Selanjutnya di nomor 12. Anatoke wa okurete iru. Artinya, jam itu terlambat. Nah, kira-kira kanji itu dibaca apa, minasan? Ya, benar. Jawabannya di nomor 2, yang dibaca okurete, artinya terlambat. Kalau nomor 1, kowarete itu artinya rusak. Terus di nomor 3, taorete artinya jatuh atau roboh. Terus yang di nomor 4, yogorete artinya kotor.
daro. Artinya, kalau 2 orang bekerja sama, pekerjaan pun bisa selesai lebih cepat. Nah, kira-kira kanji tersebut dibaca apa minasang? Ya, betul. Jawabannya di nomor 3 yang dibaca kyoraku, artinya bekerja sama. Kalau nomor 2, doryoku, artinya usaha keras. Nah, tapi usaha ini tuh maksudnya usaha sendiri ya teman-teman, bukan usaha untuk kerja sama. Oke, selanjutnya di nomor 14. Daigaku no shogugaku kin ni oboshita, yang artinya saya mendaftar beasiswa universitas. Nah, kira-kira kanji tersebut dibaca apa minasang? Ya betul, jawabannya di nomor 1 yang dibaca obo, artinya melamar atau mendaftar. Selanjutnya di nomor 15, kodomo no gimon ni kota eta, artinya saya menjawab pertanyaan anak. Kira-kira kanji tersebut dibaca apa minasang? Ya, jawabannya ada di nomor 4 yang dibaca gimong, artinya ragu atau bimbang. Oke, selanjutnya di nomor 16. Shiken no seiseki ga happyou sareta, artinya hasil ujian telah diumumkan. Kira-kira kanji tersebut dibaca apa minasang? Ya, jawabannya di nomor 2 dibaca happyou, artinya pengumuman. Selanjutnya di nomor 17. Yoyaku oji-san no ie ni tochaku shite totemo ureshi desu, artinya akhirnya sampai di rumah kakek saya sangat tenang. Kira-kira kanji tersebut dibaca apa minasang? Ya, jawabannya di nomor 2 yang dibaca tochaku, artinya tiba atau kedatangan. Selanjutnya di nomor 18. Odang hodo wataru toki kyosuke masu, artinya saat menyeberang zebra cross, mari berhati-hati. Kira-kira kanji tersebut dibaca apa minasang? Ya, jawabannya di nomor 3 yang dibaca odang, artinya menyeberang. Hai, kita ke soal selanjutnya. Yoku itteiru restoran wa kona jikan de mada junbi chū desu yo. Kira-kira kanji yang tepat untuk junbi chū ada di nomor berapa ya? Hai, kotae wa 4 bang desu. Junbi chū sendiri memiliki arti sedang dipersiapkan. Jadi kalimat yoku itteiru restoran wa kona jikan de mada junbi chū desu yo, artinya saat ini restoran yang sering saya kunjungi masih dalam tahap persiapan atau sedang dipersiapkan. Untuk kanji nomor 1 sendiri dibaca yoyakuchu yang memiliki arti masih dalam pesanan. Kanji nomor 2 dibaca eigyochu yang artinya beroperasi. Kanji nomor 3 dibaca kyugyochu yang artinya sedang libur. Jadi jawaban yang tepat untuk junbichu adalah Yongbang. Hai, sugi, ani wa shōbōshō ni tsutomete imasu. Tsutomete, kira-kira kanji yang tepat untuk tsutomete di nomor berapa ya? Hai, jawaban yang tepat adalah ichibang. Tsutomete sendiri artinya bekerja. Jadi kalimat ani wa shōbōshō ni tsutomete imasu memiliki arti kakak laki-laki saya bekerja di pemadam kebakaran. Untuk kanji nomor 2 itu kanji shi dari shigoto, tapi seharusnya tidak bertemu dengan mete karena itu bukan hal yang lazim. Nomor 3, kanji tersebut dibacanya ro yang artinya kerja keras atau usaha. Kanji nomor 4 dibacanya yaitu kanji hatara, tapi seharusnya juga tidak bertemu dengan mete ya. Jadi, jawaban yang tepat untuk tsutomete
adalah ichiban. Hai, kita ke soal selanjutnya. Kako no koto wo wasure yo. Kako, kira-kira kanji yang tepat untuk kako ada di nomor berapa ya? Hai, kotae wa 3番desu. Kako sendiri memiliki arti masa lampau atau masa lalu. Jadi, arti kalimat dari kako no koto wo wasure yo adalah mari kita lupakan masa lalu. Untuk kanji nomor 1 sendiri, itu merupakan gabungan dari 2 kanji. Yang depan dibaca teki atau kanao yang artinya cocok. Yang belakang dibaca kyo atau saru yang artinya pergi atau meninggalkan. Nah, 2 kanji tersebut itu tidak bisa digabung ya. Ini hanyalah pengecoh. Lalu di nomor 2 itu ada kanji ka, segiru, sugesu yang artinya melewati atau berlebihan. Dan yang belakangnya itu ada kanji ko atau furui yang artinya lama. Tapi gabungan kedua kanji ini juga tidak relevan. Dan yang nomor 4, kanji yang depan itu dibaca teki atau kanao yang artinya cocok atau sesuai. Dan yang belakang ko atau furui yang artinya lama, tua atau masa lampau. Jadi di nomor 1, 2, dan 4 merupakan gabungan kanji yang tidak sesuai. Jadi jawaban yang tepat untuk kako adalah sangbang. Hai, segi kita ke soal selanjutnya. Tokei no hari wa gyaku ni mawatte iru. Kira-kira kanji yang tepat untuk gyaku ada di nomor berapa ya? Hai, jawabannya ada di nomor 3. Gyaku sendiri artinya terbalik atau berlawanan. Jadi arti kalimat tokei no hari wa gyaku ni mawatte iru yaitu jarum jam berputar terbalik atau berlawanan. Nah, di nomor 1 sendiri itu ada kanji tokuni yang artinya khususnya. Di kanji nomor kedua dibaca betsu yang artinya terpisah. Dan di nomor 4 dibaca chigau yang artinya berbeda. Jadi, jawaban yang tepat untuk kanji gyaku adalah nomor 3. Hai, sugi basu no ryokin wo harau. Kira-kira harau itu ada di kanji nomor berapa ya? Hai, kanji harau yang tepat ada di nomor 2. Harau sendiri artinya membayar. Jadi kalimat basu no ryokin wo harau artinya membayar ongkos bis. Untuk nomor 1 sendiri kanjinya dibaca saru yang artinya pergi atau meninggalkan. Tapi saru sendiri seharusnya tidak bertemu dengan huruf U di belakangnya karena tidak ada dalam kamus bahasa Jepang. Di nomor 3 sendiri, kanji tersebut dibaca butsu atau hotoke. Kanjinya yang berarti Buddha. Seperti nomor 1, ini merupakan pengecoh saja ya, karena kanji tersebut tidak diikuti oleh U lagi di belakangnya. Lalu untuk kanji keempat, ada arau yang artinya mencuci. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk harau adalah yang nomor 2. Hai, kita langsung ke soal selanjutnya. Nagai jikan de suwatte koshi ga itaku natta. Kanji koshi yang benar ada di nomor berapa ya? Hai, kotae wa 3番desu. Koshi sendiri memiliki arti pinggang. Jadi kalimat nagai jikan de suwatte koshi ga itaku natta memiliki arti aku duduk terlalu lama dan pinggangku mulai terasa sakit. Nah, kanji nomor 1 itu dibacanya hara yang artinya perut. Yang nomor 2 itu merupakan kanji ude yang artinya lengan. Dan kanji nomor 4 merupakan kata yang artinya bahu. Jadi jawaban yang tepat untuk kanji koshi ada di nomor 3. Hai, kita langsung ke soal nomor 25. Taifu wa nishi no hoko ni idou shita. Kira-kira kanji yang tepat untuk hoko ada di nomor berapa ya? Hai, jawabannya ada di nomor 1. Hoko sendiri artinya arah atau tujuan. Jadi kalimat taifu wa nishi no hoko ni idou shita memiliki arti topan tersebut bergerak ke arah barat. Nah,
Untuk nomor 2 sendiri merupakan kanji hoho yang artinya cara. Nomor 3 dibacanya hogaku yang artinya arah mata angin atau orientasi. Tapi ini merupakan konteks untuk peta atau ruang. Nah, untuk nomor 4 sendiri merupakan kanji ho yang artinya hukum atau aturan dan muko yang artinya menghadap. Tapi gabungan kanji tersebut tidak ada ya, hanya untuk pengecoh. Jadi jawaban yang tepat adalah ichibang. Hai, sugi. Kono sukue wa watashi ni chotto hikui. Kira-kira kanji yang tepat untuk hikui ada di nomor 1, 2, 3, atau 4 ya? Hai, kotae wa ichibang desu. Hikui sendiri artinya rendah. Jadi kalimat kono tsukue wa watashi ni chotto hikui adalah meja ini agak rendah bagi saya. Nah, kanji nomor 2 itu dibacanya nemui yang artinya mengantuk. Sedangkan kanji nomor 3 itu kanji soko yang artinya dasar, tapi biasanya tidak digabungkan dengan akhiran iya untuk membentuk kata sifat. Lalu kanji nomor 4 merupakan kanji i atau yang artinya bergantung. Seperti nomor 3, seharusnya tidak ditambahkan huruf i lagi di belakangnya. Jadi jawaban yang tepat untuk hikui adalah ichibang. Hai, sugi, kita ke nomor 27. Watashi wa isagashi kara kodomo o ryoshin ni azukeru. Kira-kira kanji azukeru yang tepat ada di nomor berapa ya? Hai, jawabannya ada di nomor 2. Azukeru sendiri artinya menitipkan. Jadi kalimat watashi wa isagashi kara, karena saya terlalu sibuk, kodomo wa ryoshin ni azukeru. Saya menitipkan anak-anak saya kepada orang tua saya. Nah, di kanji nomor 1 itu dibacanya itadakeru dari itadakimasu yang artinya menerima. Lalu kanji nomor 3 dibacanya negai atau negao yang artinya berharap atau memohon, tapi tidak menggunakan keru ya di belakangnya, dan ini hanya sebagai pengecoh. Lalu kanji nomor 4 dibaca suzukeru yang artinya melanjutkan. Jadi jawaban yang tepat untuk azukeru adalah nibang. Nomor 28. Pertanyaannya adalah kanji kyoko nih. Karewa takusan kyoko wa sukuta. Nah, kira-kira kanji buat kyoko yang mana nih yang paling tepat, Minasang? Nah, oke, langsung aja jawabannya nomor 2 ya, Minasang. Jadi nomor 2 itu kyoko itu artinya musik. Jadi karewa takusan kyoko wa sukuta artinya dia banyak membuat musik. Nah, di sini sebenarnya pilihannya mirip-mirip ya, tergantung teman-teman tahu kanjinya atau enggak. Jadi atau penempatan katanya, karena semuanya ini hampir berhubungan dengan seni nih. Contohnya nomor 1 kita lihat pilihannya, ada nomor 1 ada uta. Uta itu kan lagu. Jadi kurang pas kalau misalnya dijawabnya di sini. Terus yang kedua ada nomor 3 sambang ada oto. Oto itu artinya bunyi, dan nomor 4 itu ada itu tuh kanji odo dari odori. Nah, harusnya ada ri-nya ya, teman-teman. Dan ini nggak ada, jadi salah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 2 atau kyoko. Oke, next ke nomor 29. Cici ni asui hong o morata. Nah, di sini jadi kalau teman-teman mengerjakan moji harus dilihat juga konteks kalimatnya ya, nggak cuma kanjinya. Kadang memang ada yang bisa kita langsung baca, tapi ada juga yang harus kita pahamin dulu kalimatnya biar nggak salah paham. Misalnya kayak di sini atsui, mungkin kalau teman-teman baca atsuinya aja bakal bingung karena atsui itu kan artinya panas, tapi di sini ada juga atsui yang artinya tebal. Nah, jadi ini pertanyaannya, cici ni atsui hong o morata. Nah, jadi konteksnya adalah menerima atsuinya itu tebal ya, menerima buku yang tebal dari cici gitu. Nah, jadi gimana nih? Apa nih kira-kira kanji yang pas buat atsui yang ini? Oke, langsung aja jawabannya ada di nomor 3, yaitu atsui ya di sini, teman-teman. Nah, bukan atsui yang panas ya, teman-teman. Sekali lagi, nah kita langsung artiin aja tadi udah cici ni atsui hong o morata. Jadi dia menerima buku yang tebal dari ayah.
Nah, coba kita bahas ke pilihannya. Yang nomor 1 itu ada futoi. Futoi sendiri itu artinya gemuk. Salah ya. Tidak cocok kalau untuk buku. Terus ada nomor 2 ada katai. Katai itu artinya keras. Sebenarnya bisa, tapi bukan yang ditanyain di sini. Dan nomor 4 adalah oi. Teman-teman tahu oi pasti sudah familiar, artinya banyak. Nomor 30, di sini ada sensei kara renraku ga atta. Nah, renraku gimana nih kira-kira kanji yang pas untuk renraku apa nih? Apakah ichibang, nibang, sanbang, atau yenbang? Jawabannya itu ada di nibang, renraku. Jadi coba kita artiin dulu deh. Sensei kara renraku ga atta. Di sini saya ada kabar atau ada kontak dari sensei kara dari sensei. Jadi di sini maksudnya adalah dihubungi gitu ya teman-teman oleh sensei. Nah, coba kita bahas untuk renrakunya sendiri. Renrakunya sendiri ada di nibang. Renraku ini artinya kontak ya, atau dihubungi, menghubungi, intinya ada sebuah kontak gitu. Untuk pilihannya coba ichibang. Ichibang itu salah ya teman-teman, karena ranknya ini harusnya bukan ranknya renraku. Terus untuk sanbang ini ranknya salah dan kakunya ini harusnya kaku gokaku atau lulus. Nah, untuk yang yongbang itu ranknya benar, tapi kakunya itu salah, sama kayak nomor 3. Jadi biasanya pilihan kayak gini ini dirancang untuk mengecoh ya teman-teman. Oke, segiwa sanjo ichibang. Kita baca yuki ga futta node michi ga kotte iru. Nah, di sini cari kanji kotte. Kira-kira yang mana nih yang cocok buat kanji kotte? Oke, jawabannya adalah yang yonbang ya, kotte. Kotte ini artinya sendiri adalah membeku. Jadi coba kita artiin yuki ga futta node michi ga kotte iru. Jadi karena saljunya turun, futa kan jatuh ya atau turun seperti ame, futa node michi ga koteiru. Maksudnya ini jalannya itu membeku, maksudnya kayak jadi ada esnya gitu loh. Sebenarnya ini kalau licin juga betul ya teman-teman. Tapi ini karena di sini kote, jadi kita bahas kotenya. Coba, jadi karena salju turun, jalan jadi membeku gitu. Jadi yang benar adalah kote. Nah, coba kalau kita bahas di sini ichibang itu pilihannya ada fuyu. Ini kanji fuyu ya teman-teman, fuyu atau musim dingin. Tapi harusnya nggak ada T. Jadi T ini untuk mengecoh. Karena di sini kan kita nyari kote ada T-nya. Terus yang kedua itu ada samui, kanji samui. Samui harusnya juga nggak ada T-nya ya. Terus ini sambang itu ini kanji sumetai ya teman-teman. Jadi sumetai atau dingin tapi buat benda, dan harusnya sumetai bukan sumete gitu. Kayaknya salah ini untuk mengecoh aja. Sanjo nibang. Testo no mae ni shikkari fukushu shita. Nah, di sini cari kanji fukushu. Fukushu harusnya udah familiar ya dengan minasan. Kira-kira yang mana nih untuk kanji fukushu yang benar? Oke, jawabannya adalah ichibang ya teman-teman, fukushu. Testo no mae ni shikkari fukushu shita. Nah, di sini fukushu sendiri artinya pengulangan ya teman-teman. Biasanya kalau belajar bunpo itu selalu ada fukushunya gitu. Nah, jadi testo no mae ni shikkari fukushu shita itu artinya sebelum ujian mengulang dengan sungguh-sungguh. Shikari ini artinya kayak bersungguh-sungguh, benar-benar gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban fokusnya sendiri itu ada di ichibang. Coba kita lihat di nibang, sanbang, dan yonbangnya. Sepertinya ini gak ada kanjinya ya teman-teman, gak ada yomi katanya. Jadi ini hanya kanji-kanji yang digunakan untuk mengecoh gitu ya. Padahal tidak ada sebenarnya, tidak ada jawabannya. Jadi jawabannya adalah ichibang untuk fukushu. Sanju sanbang. Koppu ga warete iru. Warete. Jadi kira-kira yang mana nih untuk kanji warete yang tepat minasan? Nah, oke, langsung aja jawabannya yang nibang ya teman-teman. Koppu ga warete iru. Artinya apa? Gelasnya pecah. Nah, jadi untuk kanjinya sendiri itu yang benar yang nibang ya teman-teman.
coba kita bahas dari pilihan-pilihannya nih. Kenapa yang Ichibang, Sanbang, dan Yeonbang itu salah? Coba untuk Ichibang. Ichibang ini orete. Bukan ya teman-teman. Orete itu artinya patah. Kan kalau gelas bukan patah ya. Terus Sanbang itu ada yaburete. Yaburete itu sobek atau robek. Jadi bukan ya minasang. Yang keempat adalah ini yang minasang harusnya sudah cukup familiar ya. Koarete. Koarete artinya rusak. Nah, jadi kopuga wareteiru, gelasnya pecah, yang paling cocok adalah kanji nibang. Sanjuyeonbang. Oke, sachowa machigai yo mitometa. Oke, jadi kira-kira yang mana nih kanji buat mitometa yang benar minasang? Oke, jadi jawaban yang paling benernya adalah di Ichibang ya teman-teman. Kita artiin dulu deh. Sachowa machigai yo mitometa. Jadi mitometa sendiri ini artinya adalah mengakui. Jadi sachowa machigai yo mitometa artinya adalah sacho atau kepala bagian atau direktur itu mengakui kesalahannya gitu. Wow, keren sekali ya minasang. Jadi coba kita bahas nih. Ichibang itu mitometa benar. Untuk nibang, sanbang, dan yeonbang itu misalnya nibang itu kata kanji kata meta itu artinya memadatkan. Salah ya, udah pasti. Yang ketiga, sanbang itu ada tashkameta, artinya memastikan. Makanya ini kalau teman-teman kalian tahu kanji kakunin itu tuh salah satu kanjinya juga itu. Terus yeonbang itu ada motometa. Motometa ini kalau misalnya teman-teman tahu dari yomi kata Ichibang dan Yeonbang mungkin bakal bingung ya, karena satu mitometa, yang satunya lagi motometa gitu. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi untuk Sanjuyeonbang jawabannya adalah Ichibang mitometa. Oke, segi watashi no gakko no seifuku wa totemo oshare desu. Nah, jadi di sini nanyain seifuku. Seifuku, kira-kira yang mana nih kanji seifuku? Nah, oke. Jadi untuk seifuku sendiri jawabannya ada di yeonbang. Yeonbang ya teman-teman. Yeonbang. Coba kita mulai dari yang artiin dulu. Watashi no gakko no seifuku wa totemo oshare desu. Seragam sekolah saya, seifuku itu seragam ya teman-teman. Seragam sekolah saya sangat oshare itu seperti apa ya? Keren, up to date, atau mungkin kalau bahasa yang lebih bagus modis gitu ya teman-teman. Jadi seragam sekolah saya itu sangat modis. Nah, jadi seifuku seragam nih. Yang mana nih seragam tuh kanjinya yeonbang. Nah, coba kita bahas dulu dari pilihan yang lain. Ichibang, nibang, sanbang. Sebenarnya kalau teman-teman tahu kanji fuku itu baju sendiri tuh teman-teman bakal tahu. Jadi jawabannya adalah yeonbang, karena fukunya sendiri udah jelas itu bahwa itu baju gitu. Nah, untuk yang lain ini sebenarnya yomi katanya sama, cuma kanjinya salah. Jadi ini kayak kanji-kanji yang dibaca sei, tapi nggak nyambung sama belakangnya minasang. Jadi yang paling benar adalah yeonbang, sei fuku. Oke minasang, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.